Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fa innal hamda hamduhu nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila akhiril anam. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata was sihhata wal ma'unata wal hidayata wat taufiqa alaina fi hadzal majlis. Allahumma amin. Amma ba'd. Yang saya muliakan sahibul bait, sahibul makan, kemudian Pak Dr. Muhammad Faisal Hamdani, Magister Agama, kemudian Kiai Dr. Sontang, ya, Muhammad Sontang, ya, azzani Allah wa iyyak. Kemudian Kiai yang dari Tarekat Naksabindiyah Khaliliyah, Pak Misno, Syekh Misno bin Nasur, a'azzani Allah wa iyyak. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya berterima kasih diundang untuk kaji di majelis yang berbahagia ini. Saya tidak memprediksikan seperti ini kondisinya, cukup banyak sekali. Karena FGD itu biasanya penelitinya memilih hanya beberapa orang saja karena kosnya mahal kan begitu. Tetapi ini nampaknya luar biasa sekali. Dan tentu saja saya berbahagia bersama antum semua. Dan saya juga ingin menjelaskan beberapa hal secara terminologi tentang kedudukan salafisme sebelum kita masuk pada penjelasan-penjelasan yang diajukan pertanyaan kepada saya oleh Dr. Muhammad Faisal Hamdani, dan itulah yang saya jawab nanti insya Allah. Di luar itu mungkin saya tidak bisa menjawabnya. Yang pertama sekali, menisbatkan saya kepada ulama ini sesuatu yang tidak tepat sebenarnya. Jadi boleh usahkan ulama untuk menjadi ustadz aja, saya kira masih dipertanyakan. Saya adalah thalibul ilmi, menurut para penuntut ilmu. Dan saya belum profesor. Kalau Ustaz Irham udah calon profesor kan begitu. Faisal Hamdani juga demikian. Yang kedua adalah terminologi Salafi Wahabi ini pejoratif. Ini sebuah terminologi yang diciptakan oleh para penjajah Inggris untuk mendiskreditkan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wahabi itu pertama sekali muncul abad kedua Hijriyah, itu ada di Maroko, yaitu Abdul Wahab bin Rustum. Itu adalah tokoh yang membantai kaum muslimin di Maroko, mengkafirkan orang yang di luar pemahaman. Ketika gerakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ada di Saudi sekitar abad ke-18, maka oleh Inggris ini dilabalisasikan kepada Wahabi. Padahal nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah Muhammad. Seharusnya Muhammadi, bukan Wahabi. Karena ayahnya bernama Abdul Wahab. Tapi ini sudah melekat di dalam kamus-kamus sejarah Islam. Banyak buku yang sudah membuat kelompok Wahabis. Tapi dalam pendekatan antropologi ini juga sesuatu yang sangat subjektif. Biasanya dalam kajian antropologi itu termasuk antropologi agama, biarkan data bicara.
dia menjadi subjek menjelaskan tentang dirinya. Outsider itu tidak bisa memberikan nama pada satu gerakan atau pada satu pemahaman yang dipaksakan untuk mereka. Seperti Asy'ariyah misalnya, mereka siap menerima Asy'ariyah itu. Maturidiyah begitu juga, dan itu tidak makna pejoratif. Tapi Wahabi ini justru orang-orang yang menginisiasi diri kepada salafisme banyak keberatan disebut dengan Wahabi. Karena dalam pemahaman salafisme itu justru tidak ada hizbiyah, tidak ada mengkotak-kotakkan antara satu aliran dengan aliran yang lain. Mereka menisbatkan diri kepada ma salaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashab. Hanya itu. Kemudian istilah salafisme itu sendiri adalah sebuah paradigma. Paradigma itu kerangka berpikir, tariqah, kan begitu ya, jalan yang ditempuh ketika melaksanakan agama ini. Itulah yang disebut dengan manhaj salafi. Dan sekali lagi, salafi itu tidak ada organisasi, nggak ada organisasi salafisme, nggak ada. Di antara hal-hal yang sangat tanda petik ya, yang tidak dikehendaki oleh orang-orang yang menginisiasi diri dengan salafi adalah tahazzub, yaitu menjadikan kaum muslimin terkotak-kotak. Dan itu nanti akan mengakibatkan sebuah pertikaian, perpecahan. Tentu saja mereka memiliki paradigma masing-masing yang antara satu dan lainnya berbenturan. Dan kullu hizbin bima ladayhim farih. Setiap kelompok itu akan berbangga dengan kelompoknya. Jadi oleh sebab itu Wahabiyah itu adalah sesuatu istilah yang kita tidak bisa ingkari hari ini. Namun dari insider sendiri itu tidak diinginkan. Baik. Yang kedua, saya tidak merepresentasikan salaf, tapi saya merepresentasikan Husnel Anwar Matondang. Tapi kecenderungan penelitian saya dan arah amal saya adalah kepada salaf. Oleh sebab itu, apa yang saya sampaikan ini adalah apa yang saya pahami, bukan apa yang disepakati oleh ulama-ulama salaf. Kenapa demikian? Bisa saja ada sesuatu yang saya tidak tahu, ternyata itu berseberangan dengan salaf. Oleh sebab itulah, maka Tuan Guru Faisal Hamdani ya, Muhammad Faisal Hamdani, ini perlu saya jelaskan. Yang pertama sekali, saya akan menjawab pertanyaan yang diajukan kepada saya. Bagaimana memahami ayat-ayat dan hadis yang maknanya sama atau mutasyabihat, seperti Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Tentunya kita sudah punya akses keilmuan untuk memahami ayat ini dari berbagai kelompok. Tapi hari ini mungkin karena ini sebuah penelitian, merupakan sebagai penegasian bagaimana perspektif salafisme. Salaf itu mengatakan bahwasanya Allah itu memiliki sifat, dan sifat itu ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Ketika Allah mengatakan Ar-Rahman, yakni Dzur-Rahman, salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, artinya Ar-Rahman ini menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala arsy istawa, berada di atas arsy istawa, beristawa. Baik. Apa makna istawa di situ? Tidak ditakwilkan sebagaimana kelompok-kelompok Mu'tazilah. Tidak ditakwilkan maknanya istaula, artinya menguasai. Makna istawa dibiarkan makna itu hadir, tapi laisa kamitslihi syai'un. Pemahaman seperti ini itu bisa dipertanggungjawabkan secara historikal, dan juga bisa dipertanggungjawabkan secara bahasa, dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang pertama secara historis. Pemahaman seperti ini, ayat ini turun kepada Nabi kita Muhammad SAW.
orang yang paling berhak untuk menyelamatkan umat ini, memberikan makna-makna agar umat ini tidak tergelincir dari memahaminya adalah Rasulullah. Tetapi Nabi tidak memberikan makna yang lain kecuali mempersilahkan makna kebahasaan itu. Kemudian yang kedua, kita juga melihat ayat ini dibaca oleh para sahabat, dinisbatkan kepada para sahabat. Mereka juga tetap mempertahankan makna itu, tapi dengan laisa kamitslihi syai'un. Generasi berikutnya tabi'in, kita temukan ungkapan-ungkapan yang mereka sebutkan di dalam tafsir-tafsir mereka. Misalnya Mujahid ketika menafsirkan ayat ini pada surah Al-A'raf yang semakna dengan ayat ini, "Tsumma stawa 'alal 'arsy", qala 'alal 'arsy, dia tinggi di atas 'arsy. As-Sam'ani juga mengatakan begitu, bahwasanya innal istiwa 'alal 'arsy sifatul lillahi bila kaifin, bahwa makna 'arsy itu merupakan sifat fi'liyah Allah tanpa boleh kita memvisualisasikannya bagaimana dan bagaimana. Saya sedikit ingin menjelaskan konstruksi pemikiran. Semesta ini, makhluk Allah ini, kita, alam ini, kullu ma siwallah alam itu, pada umumnya ada yang diciptakan dari unsur materi, ada yang diciptakan dari unsur non materi. Dan Allah menciptakan alam. Alam itu adalah dimensi. Dan Allah berada di luar dimensi. Ketika para ulama-ulama salaf dari generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan termasuk kita punya data juga dari Imam kita Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah, mereka memaknai istawa 'alal 'arsy itu sebagaimana makna yang dipahami oleh orang Arab tanpa memberikan atributisasi dan visualisasi. Mereka katakan istawa, tapi juga tidak tafwid. Artinya hanya Allah yang tahu makna, tidak juga. Karena ini adalah sifat fi'liyah Allah. Allah menjelaskan apa yang diinginkannya, yang dikehendakinya kepada makhluknya, termasuk dia memperkenalkan dirinya kepada makhluknya bima wasafahu bihi nafsu, dengan sifat-sifat yang Allah jelaskan tentang diri. Jadi Allah perkenalkan dirinya kepada makhluk dari dua hal. Pertama dari ciptaan Allah sendiri, afala tadabbarun. Kemudian yang kedua adalah dengan ayat qauliyah Allah. Allah jelaskan beginilah aku, beginilah aku, dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita akan menjelaskan tentang dimensi tadi. Dimensi materi itu adalah makhluk seperti semesta ini. Dan Allah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah dari golongan salafus salih itu adalah bahwasanya makhluk dan Allah di luar makhluk, tidak bain. Dan Allah bain, terpisah dari makhluk. Makanya nggak ada konsep wahdatul wujud di dalam pemahaman salafis. Baik. Yang kedua, Allah itu berada di atas arasy. Di atas arasy itu makhluk, kursi itu makhluk. Artinya apa? Allah bukan duduk seperti duduknya manusia pada ciptaannya. Tapi Allah tidak berada pada dimensi yang diciptakannya. Apakah itu dimensi materi, dimensi alam malakut, alam malaikat dan alam jin, dan dimensi-dimensi yang lain. Allah di luar itu. Oleh sebab itulah ketika kita menggunakan logika, sebuah pertanyaan muncul, kalau Allah bahwasanya di langit, dia butuh tempat? Tidak. Sebelum Allah menciptakan arsy, Allah sudah wujud. Maka Allah tidak butuh itu. Lalu apa makna istawa 'alal 'arsy? Itu adalah Allah tidak berada pada alam semesta. Saya ingin sedikit untuk memberikan sebuah gambaran tentang Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Isra Mi'raj itu kemana dalam Al-Quran? Kalau Isra ke Palestina, kalau Mi'raj ke langit, ya kan? Ke Sidratil Muntaha, tempat terakhir yang bisa dilalui oleh hamba Allah Subhanahu wa taala, kecuali para malaikat hamalatul arsy. Itu tempat terakhir. Ketika Rasulullah Mi'raj,
Dia Mi'raj apakah roh saja atau jasad? Dia roh dan jasad. Bagaimana bisa menembus semesta yang begitu besar ini? Dengan kecepatan apa kita bisa mengukurnya? Kalau kita bicara logika ya, ini bicara logika. Tidak ada yang bisa mengukur kecepatan ini. Kecepatan cahaya berapa? Kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik. Sedangkan hipotesis terakhir, dunia ini besarnya 93 miliar tahun cahaya. Betapa luasnya itu. Dan lamusi'un, dan dunia terus mengembang. Semakin besar. Artinya apa? Enggak akan mungkin kita bisa mengukur kecepatan Nabi sampai Isra Mi'raj itu dengan ukuran kecepatan yang paling canggih hari ini yang kita ketahui. Kalau begitu, Isra Mi'raj itu bukan pada jarak tinggi dan rendahnya, tapi pada menembus dimensi. Menembus dimensi. Dimensi alam materi kepada alam yang non materi. Dan kita misalnya, kalau kita umroh ke Saudi, kita jalan kaki atau naik pesawat. Kalau jalan kaki 6 bulan, ke setahun baru sampai. Tapi kalau naik pesawat 8 jam sampai ke Jeddah. Kecepatan yang kita gunakan kecepatan apa? Kecepatan kita atau kecepatan pesawat? Kecepatan pesawat. Maka buraq disediakan oleh Allah untuk membawa Nabi dengan kecepatan buraq itulah sampai ke langit. Sampai ke langit. Jadi oleh sebab itu bukan tidak menggunakan logika lagi di sini, tapi menggunakan unsur-unsur lain. Unsur-unsur lain. Oleh sebab itu, tatkala kita bicara Allah di atas aras, bukan berarti ikhwah kita menggunakan ukuran-ukuran materi, tapi ini adalah ukuran-ukuran imaniah, spiritualitas. Maka di atas itu. Maka bagaimana makna istawa? Wa kaifiyatun majhulun, kata Imam Malik. Bagaimana caranya kita tidak tahu karena Allah tidak menginformasikan kepada kita. Sementara kalau hal-hal yang materi kita bisa analisis dengan pendekatan scientific riset kita. Tapi ini masalah sesuatu yang bukan materi. Allah itu bukan materi, bahkan dia pencipta materi. Maka jangan ukur Allah dengan pemikiran materi. Disitulah gagalnya orang-orang Mu'tazilah untuk memahami Rabbnya dengan pendekatan saintifik. Logika kita itu inferensi, bisa membuat sebuah inferensi kesimpulan, itu ada hal-hal yang menjadi variabel untuk dikonklusikannya. Kan begitu. Pertama, pernah dilihat oleh hawasul khams kita, panca indera. Maka kita bisa menyimpulkan dengan logika kita. Yang kedua, dengan cara apa? Ada yang sama dengan itu. Kita tidak pernah melihat misalnya apa yang tak pernah kita lihat. Bagaimana gorila? Tapi ada yang sama dengan gorila di sini. Kita bisa khayalkan gorila itu seperti ini. Kan begitu. Ada yang sama. Dan yang ketiga, berdasarkan informasi. Dan informasi yang valid itu adalah tentunya orang zat yang mengetahui yang gaib, bahkan yang menciptakan yang gaib itu tidak lain kecuali Allah. Maka kita tergantung kepada informasi atau khabariyah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, apa yang Allah beritakan tentang dirinya, dia jelaskan kepada kita. Tatkala Allah memperkenalkan dirinya, maka kita menggunakan nas itu untuk memahami antara nas satu dan nas yang lain. Dengan cara itulah kita memahaminya. Ini konstruksi itu salafisme. Jadi tidak seperti yang dikatakan oleh sebahagian kawan kita, kalau Allah itu misalnya nuzul, nanti ada sifat nuzul yang dipertanyakan begitu. Berarti Allah itu nggak naik-naik lah, karena dunia ini kan bulat. Iya kan? Hari ini di Medan berputar terus arah ke mana? Ke Sumatera Barat. Ya kan, terus begitu. Kalau itu nggak pernah naik Allah, kata kita. Dia gagal memahami tentang sifat nuzulnya Allah karena dia membangun kerangka berpikirnya dengan logika materi. Bagaimana turunnya manusia? Jadi di sini kegagalannya, padahal Allah tidak materi. Allah tidak terikat dengan hukum-hukum materi dan dia menciptakan materi itu. Bagi seorang yang cerdas dalam hal ini akan terima itu apa kata Allah. Bagaimana kita nggak tahu?
Kalau ingin tahu, nanti ada masanya. Tatkala ruh kita sudah wafat, kita dibawa pada dimensi yang berbeda. Tapi apakah kita sudah melihat Allah? Belum tentu juga. Tapi ada pada saatnya nanti orang-orang yang beriman akan melihat Rabbnya. Baik, ikhwah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup banyak ya di sini hadis-hadis yang menjelaskan tentang mana sifat-sifat Allah itu dipahami seperti apa adanya. Penjelasan-penjelasan para ulama, termasuk Malik bin Anas, sahabat yang mengatakan tentang ayat ini, bahwasanya beliau qalu fi hadzal al-iman wajibun was'alu anhu bid'ah. Kita tidak mempertanyakan itu. Tatkala kita mempertanyakannya, kata beliau, pasti yang kita gunakan logika materi yang kita ketahui. Akhirnya kita berada dalam kegagalan. Baik. Ibnu Katsir. Nah, antum kenal Ibnu Katsir? Kembali rujuk kepada tafsir beliau. Beliau ungkapkan di sini, ini adalah pendapatnya Imam Malik, Al-Auza'i, Al-Thawri, Al-Laits bin Sa'ad, Al-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawai. Semuanya mereka mengatakan istawa 'alal 'arsy, dengan konsep seperti itu. Tidak menisbatkan Allah dengan makhluk, tidak menyamakan Allah dengan makhluk, tapi kita terima makna itu, laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian ada pertanyaan yang kedua. Hadis tentang Abu Hurairah, khalaqallahu 'azza wa jalla Adam 'ala suratihi. Jadi tuluhu sittuna dira'an. Allah menciptakan Adam atas bentuknya, panjangnya 60 hasta. Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya. Daruqutni juga meriwayatkannya. Innallaha khalaqa Adam 'ala suratir Rahman. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam atas surah Ar-Rahman. Apa surah? Surah, ikhwah, adalah sebuah form dan makna syakal. Bisa juga bermakna sifat. Makna sifat. Berarti bukan dibentuk seperti ini dan seperti ini, mentamsilkan dengan makhluk, tidak. Karena begini, ada sebahagian ulama salaf juga yang berusaha untuk mengatakan kembalinya dhamir itu bukan kepada Allah, tapi kepada Adam alaihissalam. Jadi Allah menciptakan Adam atas bentuk Adam. Tidak seperti itu. Saya ingin membacakan sebuah ungkapan tentang penjelasan ini dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Innahu ya'udu 'ala Allah wal ma'na anna Allah khalaqa Adam 'ala suratihi sami'an basiran mutakalliman mukhtaran. Laisa ma'na at-tamthil wa at-tashbih. Lianna Allah Subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Fa ma'na 'ala surati bila kaifin wa la tamthilin. Hadza huwal haqqu wa hadza huwas shawab. Itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nanti akan kita jelaskan lagi dari kalangan-kalangan Syafi'iyah. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya makna itu, dhamir itu kembali kepada Allah. Maknanya apa? Allah menciptakan Adam atas bentuknya apa? Dia, Adam itu sami'an, basiran, mutakalliman. Memilih Allah mendengar, makhluknya juga mendengar. Allah melihat, makhluknya juga melihat. Allah mutakallim, kaunuhu ta'ala mutakalliman, dalam konsepsi sifat ma'nawiyah dalam Asy'ariyah, begitu juga makhluk itu adalah mutakalliman. Seperti itu ya. Allah, manusia memiliki tangan, Allah klaim yadullah fawqa aydihim. Nanti akan kita bahas sedikit. Allah jelaskan gitu. Tapi laisa kamitslihi syai'. Munazzahun 'an kulli naqsin wa ma khatara bil bal. Maha suci Allah dari kekurangan apapun yang terlintas di benak kita. Kita mengetahui makna tapi tak mengetahui kaifiyah. Inilah yang dipahami oleh para ulama-ulama salaf. Kita meyakini ayat itu datang dari Allah dan ini adalah perkara-perkara ghaib, maka kita tidak mentakwil. Maka ulama salaf tidak mentakwil. Kenapa? Ketika mentakwil, pasti mereka ingin mencocokkan dengan paradigma yang mereka bangun, dan itu biasanya berdasarkan nalar rasional. Maka tadi makna istawa ditakwilkan kepada istaula agar memenuhi makna. Tapi apa dikatakan oleh Ibnu Rushdi tentang itu?
Sesungguhnya orang yang mentakwil pasti musyabbih. Kenapa musyabbih? Sebelum dia mentakwil, dia sudah bayangkan Allah itu dengan konstruksi materi. Lalu dia tidak mau itu, kemudian dia tanzih. Maka dia carikan makna istawla. Pertamanya dia menyamakannya dalam pemikirannya, kan ini kan persoalan pemikiran. Lalu nggak mungkin Allah seperti makhluk, kan begitu? Lalu dia cari takwil istawla. Maka seorang yang muawil pasti dia musyabbih. Baik, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu kita terbatas, singkat-singkat saja ini ya, kita jelaskan. Kemudian yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Apa yang dimaknai dengan tangan? Tetap sifat dzatiyah Allah Subhanahu wa taala. Kita terima makna itu kama subita, ya baqiyas sifat. Sebagaimana sifat-sifat yang lain, min ghairi tahrifin, tanpa kita palingkan maknanya, wala ta'tilin, dan kita tidak batalkan makna itu, tidak kita tolak makna itu, min ghairi takyifin, dan tidak kita berikan visualisasi, dan tidak kita berikan khayali. Contoh-contoh. Kenapa Allah mengatakan demikian? Kita menghargai ayat-ayat Allah yang Allah menjelaskan dirinya kepada makhluknya. Kalau itu sesuatu yang membahayakan makhluknya, Allah pasti sudah jelaskan itu. Baik. Ini banyak sekali kita temukan ya di dalam Al-Quran, seperti ma man'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Ini Allah mengatakan, apa yang mencegahmu untuk sujud wahai iblis kepada Adam yang aku ciptakan dengan tanganku? Itu Allah katakan sendiri begitu. Dan orang Yahudi mengatakan, wa qalatil yahudu yadullah maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Di sini juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan bal yadahu mabsutatani. Tangan Allah terbuka. Bagaimana? Karena ini perkara ghaib. Logika kita tidak bisa mengetahui yang ghaib. Maka kita tawadhu, khudu, taslim, pasrah kepada makna yang Allah wahyu yang Allah wahyukan kepada para nabi kita Muhammad, kepada nabi kita Muhammad SAW. Demikian Imam Syafi'i juga mengatakan lillahi tabaraka wa ta'ala asma'un wa sifatun ja'a fi kitabihi wa akhbara biha nabi SAW ummatu annahu sami'un wa anna lahu yadaini biqaulihi bal yadahu mabsutatani. Imam Syafi'i mengatakan, ini sebagaimana yang dikutilkan dalam Tabaqat Al-Hanabilah oleh Ibnu Ya'la. Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya Allah mengkhabarkan, nabinya mengkhabarkan bahwasanya Allah itu sami', maha mendengar. Dan Allah mengatakan dia memiliki sifat yadaini dengan firman-Nya bal yadahu mabsutatani wa anna lahu yaminan biqaulihi was samawati mutawwiyat bi yaminihi. Maka kita pasrah kepada ayat menerima itu tanpa menghayalkannya, tanpa mentashbihnya, tanpa menta'tilnya, tanpa mentahrifnya. Imam Ahmad bin Hanbal juga demikian. Dan banyak lagi yang penjelasan tentang itu. Kemudian pertanyaan keempat untuk membantu saudara kita dalam penelitian ini. Maka pertanyaan berikutnya adalah tentang hadis la tazalu jahannamu taqulu hal min mazidin hatta yad'a rabbul izzati fiha qadamahu fataqulu qad wa izzatika wa yuzwa ba'daha ila ba'din. Jahannam akan terus mengatakan tambah, sehingga Allah meletakkan, Rabbul Izzah meletakkan kakinya ke dalam neraka itu dan mengatakan cukup. Ini nas, hadisnya sahih. Bagaimana sikap kita dalam hal ini? Kita terima, tapi bagaimana bagi nggak tahu kita? Karena tatkala kita mengatakan begini dan begitu, kita mesti tahu zat Allah. Siapa yang tahu zat Allah? Tidak ada yang tahu zat Allah. Dan sifat itu melekat pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi as-sifatu maqamat ala dhatihi. Jadi sifat itu melekat pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak tahu zatnya, maka kita tidak tahu sifatnya. Sebagaimana ini dinding ini tinggi ke atas. Kenapa kita tahu ini tinggi? Karena kita lihat zatnya. Maka tul itu adalah sifat. Dan kita tidak pernah melihat zat Allah. Tapi Allah mengkhabarkan tentang sifatnya. Bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang tawadhu, dia akan terima makna itu. Dan laisa kamitslihi syai'un, karena Allah mengatakan tak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian
Apakah wajah Allah bisa dimaknai, ditakwilkan dengan zatnya? Di sini. Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikatakan tadi, wajah itu adalah sifat. Ada sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, dia adalah sifat zat bagi Allah. Bagi kita tetap seperti sebelumnya. Bila ta'wilin, wala tamthilin, wala tahrifin, wala ta'tilin. Jadi tidak kita tolak, tidak kita samakan dengan makhluk, tidak kita begitu beginikan, dan tidak kita carikan makna yang lain untuk memuaskan logika kita, tidak. Karena ini bukan objeknya logika. Begitu. Jadi, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengatakan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Ada yang mengatakan juga kalau begitu Allah itu seperti Angry Bird lah. Bulat saja katanya. Hanya wajah saja. Ini mungkin kalau dia belajar tentang ilmu balaghah, dia akan bisa memahami ayat ini dan tidak akan terucap dari lisannya yang dikaruniakan Allah itu untuk mengatakan ihtiqar seperti ini. Ini bukan perkara materi, ikhwan. Apa yang Allah sebutkan, Allah katakan ainai, kata Allah, kita yakini. Laisa kamitslihi syai'un. Kalau mata kita tahu kita, tapi kalau mata Allah laisa kamitslihi syai'un. Mudazzahun an kulli naqsin wa ma khatara bil bal. Bagaimana pendapat pembicara dengan komentar orang jika ada yang mengatakan kelompok Salafi Wahabi adalah sama dengan kelompok Mujassimah? Tidak, ikhwan. Kelompok Mujassimah itu diprakarsai oleh Hishymiyah. Hishymiyah itu mengatakan Tuhan punya mata, punya jasad, punya darah, punya tulang, ukurannya sekian dan sekian. Tidak. Kita hanya mengisbatkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat khabariyah Allah itu, tapi tidak mentamsil kepada makhluknya. Yang kelima, bagaimana pembicara merespon pemahaman yang berbeda dengan Salafi yang dianut? Apakah pemahaman ulama-ulama tarekat Aswaja bisa diterima, ditolerir, atau dibiarkan saja? Jelas, ikhwah, metodologinya berbeda, maka kesimpulannya juga akan berbeda. Dan ketika apa yang terjadi kegagalan bagi sekelompok Asy'ariyah adalah mereka mencoba mengadaptasikan logika filsafat dengan nas. Akhirnya pendapat itu tidak berdiri di atas nas secara mutlak dan tak berdiri di atas logika secara mutlak. Akhirnya baina. Jadi, ikhwan, kita berbeda pendapat, itu adalah sunnah kauniyah Allah. Itu sunnah kauniyah Allah, dan tidak ada yang bisa memaksakan kita kepada orang lain untuk sama dengan kita. Kan begitu. Oleh sebab itu, ikhwan rahmati Allah, kita saling berdakwah, saling memberikan argumentasi. Masalah kita menerima atau tidak itu problem yang lain. Dan ulama-ulama salaf dari dulu sampai sekarang bersikap seperti itu. Baik. Sebaliknya bagaimana? Ini Aswaja ya. Baik, itu pertanyaan. Masih ada waktu lagi? Berarti syariah tak perlu saya jawab ya. Mana apa? Mana penelitinya? Jadi syariah nggak perlu saya jawab ya, Pak Faisal. Jadi syariah nggak perlu saya jawab. Hah? Bukan, tanya ini masalah konsepsi syariah. Perlu saya jelaskan? Boleh. Jadi ada pertanyaan berikutnya adalah dalam hal berhukum, terutama hukum dalam bidang akidah dan ibadah, banyak ulama Salafi Wahabi menggunakan istilah sunnah dan bid'ah. Artinya cenderung menghukumi sesuatu berkaitan dengan akidah dan ibadah yang tidak dicontohkan Nabi sebagai bid'ah sesat. Bagaimana pembicara memahami pendapat ini? Baik. Jadi sunnah dan bid'ah itu perspektif. Karena ada kecenderungan di sini mengatakan ulama salaf tidak menggunakan hukum taklif, itu sangat keliru. Tidak. Tetapi ketika sesuatu amal itu dinilai dari sumber amal itu, maka ada dua kategorisasi. Kalau tidak dia sunnah, itu pasti bid'ah. Sunnah dan bid'ah keduanya terminologi Nabi, dan keduanya didefinisikan oleh Nabi SAW. Oleh sebab itulah ini perspektifnya. Tapi apa hukum ini, hukum itu tentang amaliyah, itu baru masuk pada hukum taklif. Dan kita mengetahui bahwasanya Ahmad bin Hanbal ya, juga menjelaskan tentang masalah-masalah fikhiyah, walaupun tidak ada kitab khusus yang beliau tulis, tapi direkamkan oleh para sahabatnya dan murid-muridnya
kemudian dituliskan dalam kitab Al-Kafi misalnya, dan seterusnya dan yang lain-lain. Tetapi itu adalah perspektif yang berbeda. Tapi ketika bicara apakah amal ini punya sumber, maka terminologi yang digunakan adalah kalau itu sesuai dengan Nabi atau yang diajarkan oleh Nabi atau bisa diturunkan dari sunnah Nabi, maka dikatakan sunnah. Kalau tidak, bid'ah. Itu problemnya. Yang berikutnya adalah apakah pembicara setuju jika ulama aswaja kebanyakan menghukumi satu perbuatan baik dengan akidah dan ibadah dengan kata haram, makruh dan sebagainya? Saya ingin bertanya, saya tidak paham apa itu aswaja. Ahlu sunnah wal jamaah, salafi itu adalah ahlu sunnah wal jamaah. Dalam penelitian saya, ketika meneliti Al-Izz ibnu Abdus Salam, dan itu menjadi disertasi saya tentang sejarah ahlu sunnah wal jamaah, jauh sebelum Abu Hasan al-Ash'ari itu menulis kitab Al-Ibanah dan Maqalatul Muslimin serta Al-Lumah, terminologi ahlu sunnah wal jamaah sudah ada. Dan itu sudah ada. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan Az-Zabidi bahwa ahlu sunnah itu adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah secara historis, ini adalah mengabaikan sejarah masa lalu tentang sejarah ahlu sunnah wal jamaah. Oleh sebab itulah, maka kita tidak bisa mengklaim ahlu sunnah wal jamaah itu adalah hanya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Bagaimana dengan Imam Ahmad? Bagaimana dengan Imam Syafi'i? Bagaimana dengan Imam Malik? Bagaimana dengan Nu'man bin Thabit, Abu Hanifah? Apakah mereka bukan ahlu sunnah wal jamaah? Jadi oleh sebab itu, ikhwah yang Allah Subhanahu wa taala, dan salafi itu, makanya orang-orang yang menginisiasi diri kepada salaf tidak mau dikatakan mereka adalah Wahabi. Karena jauh sebelum Muhammad bin Abdul Wahhab, jauh sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pemikiran-pemikiran pendapat seperti ini sudah ada. Bahkan itulah mainstreamnya pada generasi awal. Dan itu bisa dibuktikan secara historis dari sumber-sumber naskah-naskah yang ada, kitab-kitab yang ada. Jadi oleh sebab itulah, maka tidak bisa kita dikotomisasi Wahabi, Salafi itu tidak harus sunnah wal jamaah. Dan dalam penelitian saya itu, dalam teori gelombang, gong, kan gitu kan, teori gelombang itu kan ini, bulat. Pada core-nya, intinya itu adalah ahlul athar. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Lawami'ul Anwar, ahlul athar. Baru yang kedua, kalau mau menginisiasikan diri kepada ahlus sunnah, itu adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Baru di luar itu kelompok-kelompok yang lainnya. Jadi core-nya itu ada pada generasi salaf ahlus sunnah wal jamaah. Dan Abu Hasan al-Ash'ari itu menukil pendapat Ahmad bin Hanbal, mengikut manhajnya Ahmad bin Hanbal dari redaksi beliau sendiri, kemudian Ahmad bin Hanbal dari gurunya Imam Syafi'i, dan seterusnya sampai kepada Imam Malik dan generasi sebelumnya. Terakhir mungkin ya, apakah bid'ah sesat hanya berlaku dalam akidah dan dalam ibadah saja? Begini, itu tergantung pada definisi bid'ah. Apa bid'ah yang kita definisikan? Ketika bid'ah itu seperti yang didefinisikan oleh Imam Nawawi, Al-Izz ibnu Abdus Salam, ma lam yu'had fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya bisa kita persoalkan, ini sunnah, ini bid'ah, semua ranah. Tapi kalau kita gunakan definisi yang diberikan oleh Abdullah dan juga Asy-Syatibi, maka yang stressingnya adalah hanya pada akidah dan ibadah. Dan itu berasaskan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'amila 'amalan laisa amruna fa huwa raddun, man ahdatsa fi amrina hadza fa huwa raddun. Dan dijelaskan oleh hadis lain, fa inna ahsanal kalam kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Itu adalah terminologi Nabi sendiri yang menjelaskan demikian. Saya kira nanti mungkin bisa kita kembangkan diskusi, tapi saya tidak berjanji bisa menjawab semua pertanyaan yang ada seukuran kemampuan saya. Baik. Demikian saja saya kembalikan kepada moderator. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.